بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang ke-15. Penulis rahimahullah, wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin katajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin kurih. Ini pembahasan yang ke-15 tentang menggunakan air musta'mal pada tahara mustahabbah, pada tahara yang sifatnya sunnah. Iya. Jadi air musta'mal itu, kalau dari bahasa penulis di sini, ada dua macam. Ada air musta'mal yang digunakan dalam tahara yang sifatnya sunnah, dan ada air musta'mal yang digunakan dalam tahara yang sifatnya wajib. Beliau hanya menyinggung yang sunnah di sini. Diambil darinya pemahaman kebalikan berkaitan dengan tahara yang mustahabbah. Nah, ini akan kita terangkan. Pertama, di pembahasan yang ke-15, menggunakan air musta'mal dalam tahara mustahabbah. Ya. Kata beliau, wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin. Wa in istu'mila, apabila istu'mila, dhamirnya, fa'ilnya mustatir. Dhamir huwa di sini kembali ke mana? Ke ma'al tahur. Ingat, kita masih di pembahasan ma'at tahur. Jadi al-ma'at tahur ini istu'mila kalau digunakan fi taharatin mustahabbatin. Iya. Dalam tahara yang mustahabbah. Apa istimal itu? Istimal artinya dia menggunakan air membasuh anggota badannya, dan air itu jatuh dari anggota badan. Itu yang dikatakan air musta'mal. Iya. Jadi yang disebut musta'mal itu air yang sudah digunakan membasuh anggota badan, kemudian air tersebut menetes jatuh dari anggota badan. Nah, itu yang disebut dengan nama air apa? Al-ma'al musta'mal. Iya. Adapun kalau airnya di baskom misalnya, kemudian dia celupkan tangannya, dia ciduk dari baskom itu, maka ini tidak disebut air musta'mal. Tidak disebut air musta'mal. Air musta'mal maksudnya dia sudah pakai air itu, kemudian jatuh dari badannya atau dari anggota tubuhnya. Air itu jatuh kembali. Nah, itu yang disebut dengan air musta'mal. Iya. Jadi ustu'mila wa ini istu'mila. Kalau air tahur ustu'mila digunakan fi taharatin mustahabbah, dalam tahara yang sunnah. Tahara mustahabbah. Ya, apa contohnya? Kata tajdidi wudu'in, seperti memperbaharui wudu. Ya, memperbaharui wudu seorang salat duhur, sudah berwudu, belum batal wudunya, masuk salat asar, dia berwudu lagi. Berarti wudunya di sini wudu apa?
Mustahabbah atau wajibah? Mustahabbah. Wudunya mustahab bukan wajib. Iya. Nah, ini tahara dalam tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Akan datang nanti ya bahwa memperbaharui wudu adalah hal yang bagus. Perkara yang baik. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di Fathu Mekah untuk 5 kali sholat dengan 1 wudu. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat. Karena Nabi berkata, amdan fa'altu ya Umar. Sengaja saya kerjakan, wahai Umar. Menunjukkan bahwa dari kebiasaan Nabi, beliau setiap kali masuk waktu sholat berwudu. Hanya saja di Fathu Mekah, beliau sengaja memakai 1 wudu untuk banyak sholat agar supaya diketahui bahwa berwudu setiap kali mau sholat, memperbaharui wudu, itu hukumnya sunnah saja. Kata jadi di wudu seperti memperbaharui wudu. Begitu dia perbaharui wudunya, dia gunakan air musta'mal. Nah, ini dikatakan musta'mal fi taharatin mustahabbah. Jelas ya? Wa ghusli Jum'ah. Contoh lain seperti mandi Jumat. Ya, di sini tentunya dibangun di atas pendapat bahwa mandi Jumat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Dan itu insyaallah ta'ala lebih kuat, lebih dekat. Walaupun akan datang nanti silang pendapat di kalangan ulama tentang mandi Jumat. Ada yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Sekarang kita berjalan saja di atas pendapat penulis yang merupakan pendapat jumhur bahwa mandi Jumat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seseorang itu menggunakan air tahur untuk mandi Jumat, air musta'malnya ini tetap tahur, tetapi makruh. Sebagaimana yang akan datang ya. Hukumnya makruh. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa ghaslatin tsaniyatin wa tsalitsah. Pencucian yang kedua dan ketiga. Ya, sebab dimaklumi dalam mencuci anggota wudu, kadar wajibnya berapa kali? Kadar wajibnya 1 kali. Sebab itu asal dari perintah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Asalnya dalam ayat perintah, dan perintah itu berapa kali? Asalnya 1 kali saja perintah. La yaqtadi at-takrar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kewajiban haji, beliau hanya menyebutkan kewajibannya. Begitu seorang sahabat bertanya, afi kulli amin, apakah haji itu setiap tahun? Maka ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Bapak asalnya kalau sudah dikatakan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang ke-15. Penulis rahimahullah, wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin katajdidi wudu'in wa ghusli jumu'atin wa ghaslatin thaniyatin wa thalithatin kurih. Ini pembahasan yang ke-15 tentang menggunakan air musta'mal pada tahara mustahabbah, pada tahara yang sifatnya sunnah. Iya.
Jadi air mustamal itu kalau dari bahasa penulis di sini ada dua macam. Ada air mustamal yang digunakan dalam tahara yang sifatnya sunnah, dan ada air mustamal yang digunakan dalam tahara yang sifatnya wajib. Beliau hanya menyinggung yang sunnah di sini. Diambil darinya pemahaman kebalikan berkaitan dengan tahara yang mustahabbah. Nah, ini akan kita terangkan. Pertama di pembahasan yang ke-15, menggunakan air mustamal dalam taharah mustahabbah. Ya. Kata beliau, wa in istu'mila fi taharatin mustahabbatin. Wa in istu'mila, apabila istu'mila, dhamirnya, fa'ilnya mustatir. Dhamir huwa di sini kembali kemana? Ke ma'al tahur. Ingat kita masih di pembahasan ma'at tahur. Jadi al-ma'at tahur ini istu'mila kalau digunakan fi taharatin mustahabbatin. Iya. Dalam tahara yang mustahabbah. Apa istimal itu? Istimal artinya dia menggunakan air membasuh anggota badannya dan air itu jatuh dari anggota badan. Itu yang dikatakan air mustamal. Iya. Jadi yang disebut mustamal itu air yang sudah digunakan membasuh anggota badan, kemudian air tersebut menetes jatuh dari anggota badan. Nah, itu yang disebut dengan nama air apa? Al-ma'al mustamal. Iya. Adapun kalau airnya di baskom misalnya, kemudian dia celupkan tangannya, dia ciduk dari baskom itu, maka ini tidak disebut air mustamal. Tidak disebut air mustamal. Air mustamal maksudnya dia sudah pakai air itu, kemudian jatuh dari badannya atau dari anggota tubuhnya. Air itu jatuh kembali. Nah, itu yang disebut dengan air mustamal. Iya. Jadi ustu'mila wa ini istu'mila. Kalau air tahur ustu'mila digunakan fi taharatin mustahabbah. Dalam tahara yang sunnah. Tahara mustahabbah. Ya, apa contohnya? Kata jadidi wudu'in. Seperti memperbaharui wudu. Ya, memperbaharui wudu seorang salat duhur. Sudah berwudu. Belum batal wudunya. Masuk salat asar. Dia berwudu lagi. Berarti wudunya di sini wudu apa? Mustahabbah atau wajibah? Mustahabbah. Wudunya mustahab bukan wajib. Iya. Nah, ini tahara dalam tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Akan datang nanti ya bahwa memperbaharui wudu adalah hal yang bagus. Perkara yang baik. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu di Fathu Mekah untuk 5 kali sholat dengan 1 wudu. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah saya lihat. Karena Nabi berkata, amdan fa'altu ya Umar. Sengaja saya kerjakan, wahai Umar. Menunjukkan bahwa dari kebiasaan Nabi, beliau setiap kali masuk waktu sholat berwudu.
Hanya saja di Fathu Mekkah beliau sengaja memakai satu wudu untuk banyak sholat agar supaya diketahui bahwa berwudu setiap kali mau sholat memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah saja. Kata jadi di wudu seperti memperbaharui wudu. Begitu dia perbaharui wudunya, dia gunakan air musta'mal. Nah ini dikatakan musta'mal fi taharatin mustahabbah. Jelas ya? Wa ghusli Jum'ah. Contoh lain seperti mandi Jumat. Ya, di sini tentunya dibangun di atas pendapat bahwa mandi Jumat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Dan itu insyaallah ta'ala lebih kuat, lebih dekat. Walaupun akan datang nanti silang pendapat di kalangan ulama tentang mandi Jumat. Ada yang mengatakan bahwa mandi Jumat hukumnya bukan sunnah tapi hukumnya wajib. Sekarang kita berjalan saja di atas pendapat penulis yang merupakan pendapat jumhur bahwa mandi Jumat hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau seseorang itu menggunakan air tahur untuk mandi Jumat, air musta'malnya ini tetap tahur, tetapi makruh. Sebagaimana yang akan datangnya, hukumnya makruh. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, wa ghaslatin tsaniyatin wa tsalitsah. Pencucian yang kedua dan ketiga. Ya, sebab dimaklumi dalam mencuci anggota wudu, kadar wajibnya berapa kali? Kadar wajibnya 1 kali. Sebab itu asal dari perintah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Asalnya dalam ayat perintah, dan perintah itu berapa kali? Asalnya 1 kali saja perintah. La yaqtadi at-takrar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kewajiban haji, beliau hanya menyebutkan kewajibannya. Begitu seorang sahabat bertanya, afi kulli amin, apakah haji itu setiap tahun? Maka ini pertanyaan bukan pada tempatnya. Sebab asalnya kalau sudah dikatakan wajib, sekali saja. Maka begitu dia katakan apakah setiap tahun, Nabi tidak menjawab. Sebab beliau kalau menjawab, maka akan diwajibkan untuk umatnya setiap tahun, dan itu memberatkan. Maka diambil darinya pendalilan bahwa perintah wajib itu asalnya sekali saja. Khusus tentang wudu telah syah di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratan marrah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali 1 kali. Baik. Jadi kalau dia berwudu dan itu adalah cucian yang kedua dan ketiga, maka air tahur yang dipakai di situ disebut air musta'mal. Hukumnya apa? 3 contoh yang disebut ini semuanya kata penulis kurih, hukumnya makruh. Jadi air tahurnya tetap tahur, tetap suci dan mensucikan, hanya saja makruh untuk dipakai. Hanya saja makruh untuk dipakai. Jelas ya? Baik, ini ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan perlu diketahui bahwa penetapan hukum makruh ini adalah hukum syar'i. Harus ada dalil yang menunjukkannya. Dan kita tidak mempunyai dalil yang menunjukkan makruhnya. Karena itu yang benarnya pada seluruh contoh yang disebut oleh penulis ini, bahwa air yang musta'mal pada tahara yang mustahabbah itu hukumnya adalah tahur. Tidak ada dalil tentang makruhnya. Hukumnya adalah tahur dan tidak makruh. Tidak makruh. Iya. Dan ini pembahasan yang ke-15. Selesai sudah. Pembahasan yang ke-17 kita ambil dari memahami ucapan penulis. Ketika penulis berkata, wa in istumila fi taharatin mustahabbah
Kalau dia digunakan dalam tahara yang mustahabbah, tahara sunnah, maka hukumnya makruh. Ya, sekarang bagaimana kalau air musta'mal fi taharatin wajibah? Kalau tahara wajibah apa hukumnya? Iya. Ini tidak disebut oleh penulis ya. Ini masalah yang ke berapa? Ke-16. Ya. Nah, kalau digunakan dalam tahara yang wajibah untuk mengangkat hadas, maka ini tidak syah digunakan untuk kedua kalinya. Ini pendapat di mazhab. Itu kalau tahara wajibah. Dan yang benarnya di dalam air musta'mal secara umum, bahwa air musta'mal itu air yang tahur. Tidak ada dalil yang mengeluarkannya dari tahuriyah. Iya. Tidak ada yang mengeluarkannya dari tahuriyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak dinajisi oleh suatu apapun. Ini hukum asal, sepanjang airnya berada di atas dasar ciptaan, dia adalah air yang tahur, maka asalnya dipakai untuk bersuci. Selesai pembahasan yang ke-16. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa in balagha kullataini wa huwa al-kathir wa huma 500 ratlin iraqiyin takriban. Nah, di sini penulis masuk menjelaskan tentang permasalahan air apabila mencapai 2 kullah. Kata beliau, wa in balagha kullataini, apabila air sudah mencapai 2 kullah, wa huwa al-katsir. Berapa air 2 kullah itu? Adalah air yang banyak. Berapa ukuran banyaknya? Wa huma 2 kullah itu 500 ratlin iraqiyin takriban. Dia 500 ratal iraqi. Secara perkiraannya begitu. Fakhalatathu najasatun ghairu bauli adamiyyin aw adiratihil ma'i'a falam tughayyirhu. Kemudian air 2 kullah ini bercampur dengan najis. Najis yang bukan kencing manusia, dan bukan pula kotoran yang cair dari manusia. Lalu falam tughayyirhu, dan tidak merubah air itu. Aw khalatahu al-bawlu aw al-adiratu wa yashukku nazhuhu kama'i masani tariqi Makkah fatahur. Atau dia bercampur dengan kencing, atau bercampur dengan kotoran, tapi susah untuk diciduk, untuk diangkat, ditimba kotoran tersebut. Kama'i masani tariqi Makkah, seperti air di masani, masna di jalan Mekah. Ya, kalau airnya 2 kullah bercampur dengan najis selain kencing dan adirah yang cair, tapi tidak berubah, atau dia berubah tetapi sulit untuk diciduk atau ditimba, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah tahur. Hukumnya dia adalah air yang suci. Baik. Nah, ini di ucapan penulis yang saya bacakan tadi, ada 3 masail. Ada 3 pembahasan.
Ya, kita urut. Berarti pembahasan yang ke-17, 18 dan berapa? 19. Yang ke-17 tentang dua kullah dan ukurannya. Iya. Penulis menyebutkan apabila air mencapai dua kullah. Berapa dua kullah itu? Beliau beri dua keterangan di sini. Yang pertama dia adalah al-kathir, air yang banyak. Kemudian yang kedua beliau ukur dengan ratal Iraki, yaitu 500 ratal Iraki. Kira-kira berapa? 500 ratal Iraki. Iya. Baik, 500. Ratal Iraki itu disebutkan 90 mithqal. Dan mithqal kalau ditimbang pakai gram itu 4,25 gram. Iya. Jadi satu ratal Iraki itu jumlahnya 382,5 gram. Jadi kalau 382,5 gram ini dikali 2 kullah, yaitu dikali 500, maka dia akan berjumlah 100.091,250 gram. 191,250 gram. Kalau diukur kilo berarti 191 kilo, 25 gram. Iya. Baik. Dan ini ukurannya di sini takriban, kira-kira ya. Kira-kira. Ya, dan ada pendapat yang lain dari para ulama tentang berapa ukuran dua kullah. Banyak pendapat tentang ukuran dua kullah. Saking banyaknya pendapat tentang dua kullah ini, As-San'ani dalam Subulus Salam berkata bahwa tidak bisa diketahui berapa ukuran dua kullah. Nah, baik. Dan ini juga salah satu alasan kenapa ukuran dua kullah tidak dipakai menurut pendapat yang lebih kuat. Sebagaimana yang kita akan jelaskan. Jadi selesai pembahasan yang ke-17 tentang dua kullah dan ukurannya. Pembahasan yang ke-18 tentang air dua kullah kalau bercampur dengan najis. Bercampur dengan najis selain kencing manusia dan selain kotoran manusia yang cair, tetapi najis itu tidak merubah air. Tidak merubah air. Iya. Tidak merubah air. Ini masalah yang keberapa ini? Masalah yang ke-18. Baik. Jadi kalau menurut penulis, kapan air sudah sampai dua kullah, jatuh padanya najis, tidak berubah air itu. Dia tetap suci. Tetap tahur. Iya. Dan ini ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat dengan hadits idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak membawa najis lagi.
dia lagi najis padanya. Nah, ini hadits Ibnu Umar, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Ibnu Ma'in, Ibnu Mandah, Abdul Haq Al-Ishbili, Ibnu Al-Mulakkin dan selainnya. Dan dia insyaallah taala adalah hadits yang sahih. Jadi itu dalil mereka. Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Apabila air sudah mencapai 2 kullah, maka air itu tidak apa? Tidak najis lagi. Lam yahmilil khabath. Tidak bernajis lagi. Nah, muncul pertanyaan di sini, kenapa penulis memperkecualikan kencing manusia dan kotoran manusia? Iya. Diperkecualikan ya. Kencing manusia dan kotoran manusia. Baik. Jadi kalau misalnya di sebuah kolam, dia sudah berisi 3 kullah. Di sebuah kolam berisi berapa? 3 kullah. Kemudian air kolam ini jatuh padanya kotoran keledai misalnya, dan tidak merubah warna, bau dan rasa air. Ini najis atau tidak menurut pendapat penulis? Jawabannya tidak. Iya. Tapi kalau misalnya ada manusia yang kencing di air tersebut, maka air itu menjadi najis walaupun tidak berubah warna, bau dan rasanya. Nah, ini menurut pendapat siapa? Pendapat penulis. Kenapa beliau memperkecualikan kencing dan kotoran manusia? Karena ada hadits khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kencing di air yang diam. Karena itu beliau bedakan antara kencing manusia dan selainnya dari najis. Dimaklumi hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Jangan salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Kemudian dia apa? Dia mandi padanya. Jadi subhanallah, dibedakan oleh penulis tentang hal ini. Dan ini pendapat ya, salah satu pendapat di dalam madhab Imam Ahmad. Iya. Dan ada pendapat yang kedua. Ada pendapat yang kedua di dalam hal ini. Pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Ahmad, tidak dibedakan antara kencing manusia, kotoran manusia dengan yang lainnya dari najis. Menjelas kapan airnya sudah mencapai 2 kullah, maka air tidak menjadi najis kecuali kalau terjadi perubahan bau, warna dan apa? Rasanya. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga di dalam madhab, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya, mereka tidak memakai ukuran 2 kullah. Tapi yang dipakai ukuran adalah apa? Adalah perubahan air. Kapan najis jatuh ke dalam air dan merubah air itu warna, bau dan rasanya, maka air tersebut dianggap apa? Dianggap telah najis. Tidak tahur lagi. Kalau sudah berubah warna, bau dan rasanya, apakah 2 kullah, kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah?
Terlebih dari 2 kullah. Dan ini pendapat yang ketiga, insyaallah taala lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Iya. Jadi sini tugas antum ada 2 hal. Yang pertama, pahami apa madhab dari penulis di sini. Apa pendapat penulis. Dan yang kedua, pahami pendapat yang terkuat. Sebab pendapat yang terkuat bukan yang dibawakan oleh penulis. Ya, kalau pendapat penulis, saya sebut tadi di madhab Hambali ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, memakai ukuran 2 kullah. Tapi dibedakan kalau yang jatuh itu kencing manusia, kotoran manusia dan selainnya. Dibedakan. Iya. Dan pendapat yang kedua, dia pakai juga ukuran 2 kullah. Tetapi ini berlaku untuk seluruh najis. Kencing manusia, kotoran manusia maupun selainnya. Sama. Dan pendapat yang ketiga, tidak memakai ukuran 2 kullah. Yang dia pakai adalah ukuran apa? Ukuran perubahan. Kalau berubah warna, bau dan rasanya, salah satu dari 3 sifatnya, maka ini dihukumi sebagai air yang bukan tahur lagi. Air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Jelas sampai sini? Baik. Apa dalilnya bahwa yang menjadi ukuran adalah mutlak perubahan. Perubahan salah satu dari 3 sifat, warna, bau dan rasanya. Dalilnya adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi dan selainnya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, apabila sesungguhnya air itu tahur, la yunajjisuhu syai', tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Jadi air adalah apa? Air adalah tahur. Tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Baik. Dan perubahan salah satu dari 3 sifat itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Perkara yang disepakati oleh para ulama. Memang ada hadits dengan konteks itu, tapi haditsnya lemah. Hanya saja kandungan dari hadits itu ditunjukkan oleh dalil-dalil lain. Bahwa kalau berubah warna, bau dan rasanya, maka itu menyebabkan air menjadi najis. Jelas ya? Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pendapat yang rajih, yang lebih kuat, air apabila kejatuhan najis, ya, najis apa saja, tidak ada perbedaan antara kencing manusia, kotoran manusia maupun najis yang lainnya. Air apabila kejatuhan najis, maka diperiksa pada air ini salah satu dari 3 sifatnya. Bau, warna dan apa? Rasanya. Kalau berubah, air itu dianggap sebagai air apa? Air yang najis. Kalau tidak berubah, maka dia kembali kepada hukum asal dari air, bahwa air itu adalah air apa? Air yang tahur, air yang suci. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini pendapat yang terkuat. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana menjawab dalil penulis di sini? Penulis berdalilkan dengan hadits, "Idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath." Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka air itu tidak bernajis lagi. Kalau sudah mencapai 2 kullah. Iya. Jawabannya bahwa hadits Ibnu Umar di sini, hukum najisnya air yang lebih, hukum tidak najisnya air yang dijatuhi oleh najis kalau dia lebih dari 2 kullah, hukum ini dipetik dari apa?
dari konteks hadits, dari mantukul hadits atau dari mafhumnya? Jawabannya dari mafhumnya. Ya, sekarang perhatikan konteks haditsnya. Idza balagal ma'u qullataini. Apabila air mencapai berapa? 2 kullah. Lam yahmilil khabath. Maka air itu tidak menjadi najis. Itu konteksnya. Pemahaman dari hadits. Jadi kalau dia kurang dari 2 kullah, kejatuhan najis, airnya menjadi najis atau tidak? Jawabannya menjadi najis. Ini pemahaman. Ya. Jadi pemahaman najis kalau kurang dari 2 kullah diambil dari hadits secara pemahaman. Sedangkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri dia hukumnya mantuk. Konteksnya memang air innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu adalah suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. 2 kullah maupun kurang dari 2 kullah. Tidak dinajisi oleh sesuatu apapun. Dan kaidahnya di dalam pembahasan usul fikih, kalau bertentangan antara mantuk dan mafhum, yang didahulukan yang mana? Yang didahulukan adalah mantuknya. Jadi kalau ada teks tersurat pada hadis bertentangan dengan pemahaman pada hadis, maka yang didahulukan adalah teksnya. Yang didahulukan adalah teksnya. Ini yang disebut dengan mantuk. Iya. Jadi itu kaidah ya, bahwa mantuk muqaddam ala apa? Muqaddam ala mafhum. Sekali lagi. Mantuk muqaddam ala apa? Ala mafhum. Iya. Baik. Jadi saya tutup pembahasan ini bahwa yang benarnya air apabila kejatuhan najis yang dilihat apakah dia merubah salah satu dari 3 sifat air atau tidak. Itu yang menjadi ukuran. Apakah kurang dari 2 kullah atau lebih dari 2 kullah. Tidak ada perbedaan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Au khalatahu al-baulu aw al-adiratu wa yashukku nazhuhu kama'i masani'i tariqi Makkah fatahur." Ini pembahasan yang ke-19. Jadi ya, pembahasan yang ke-19, air 2 kullah jatuh di dalamnya air kencing, jatuh di dalamnya kotoran manusia. Ini hukumnya apa tadi bagi penulis? Kalau jatuh kencing kotoran manusia, hukumnya apa? Kalau menurut penulis? Hukumnya najis. Kalau dia lebih dari 2 kullah jatuh ini, najis atau tidak? Menurut penulis, najis atau tidak? Najis, tetap najis. Tapi di sini kenapa penulis mengatakan tahur? Ada syaratnya. Perhatikan, wa yashukku nazhuhu. Sulit untuk ditimba, sulit untuk diangkat kotoran itu. Ya, jadi memang jatuh najis, kotoran, tapi sulit untuk diangkat, sulit untuk dibersihkan. Iya. Maka ini hukumnya tahur, tetap dia suci. Ilahnya karena apa? Karena masyaqqah. Diberi contoh di sini kama'i masani'i tariqi Makkah. Seperti air masani'. Masani' jama' dari apa? Dari masna'. Ya. Dan masna' ini dia jawabi ya. Mujabi, tempat perkumpulan air di jalan Mekah, yang air ini berkumpul dari aliran-aliran air. Iya, berasal dari Irak. Nah, apabila jemaah haji dan orang-orang umroh lewat di situ, mereka minum di situ. Nah, ini namanya
masani' tarik Makkah. Jelas ya? Jadi ya semacam sungai, semacam tempat berkumpul air. Ya, dimaklumi jatuh padanya kencing, jatuh padanya kotoran. Tapi bersamaan dengan itu tetap dianggap tahur karena sulit untuk nasfuhu, sulit untuk diciduk, sulit untuk ditimbah. Sulit untuk ditimbah. Baik. Dan ini tentunya pembahasan penulis dibangun di atas pendapat beliau. Tapi kalau kita bangun di atas pendapat yang lebih kuat tadi, ya tidak ada masalah. Karena kita sudah rajihkan bahwa air itu tidak menjadi najis kecuali kalau apa? Berubah salah satu dari 3 sifatnya. Bau, warna maupun rasanya. Baik, selesai sudah pembahasan ini. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah ke pembahasan berikutnya. Iya. Pembahasan berikutnya ini tentang air yang telah dipakai oleh perempuan untuk bersuci. Nah, ini pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang ke-20. Kata penulis, wala yarfa'u hadatsa rajulin tahurun yasirun khalat bihi imra'atun bi taharatin kamilatin an hadath. Iya. Kata beliau, dan tidaklah hadas seorang lelaki itu diangkat oleh tahur yang yasir, diangkat oleh tahara yang ringan, di mana tahara itu khalat bihi imra'ah, telah dipakai oleh seorang perempuan. Seorang perempuan sudah bersendirian memakainya. Li taharatin kamilah, untuk tahara yang sempurna, an hadathin, karena hadath. Karena hadath. Baik. Ini perhatikan ya. Ada 7 ketentuan di sini dari penulis. Ya, supaya air ini, atau supaya seorang itu dianggap terangkat hadatnya kalau dia bertahara dengan air yang telah dipakai oleh perempuan. Perhatikan. Kata beliau, wala yarfa'u hadatsa rajulin, dan tidaklah mengangkat hadas seorang lagi. Hadas harus hadas ya. Ini qaid yang pertama. Ketentuan pertama. Rajulin, hadas seorang lelaki. Iya. Ini qaid yang kedua. Tahurun yasir, tahara yang sedikit. Ini qaid yang ketiga. Ketentuan yang ketiga. Khalat bihi imra'ah, yang seorang perempuan bersendirian. Khalat bihi, dia bersendirian. Ini ketentuan berapa? Ketentuan yang keempat. Yang kelima, imra'atun. Iya. Yang bersendirian dengannya adalah seorang perempuan. Ketentuan yang keenam, li taharatin kamilatin, untuk suatu taharah yang kamilah, taharah yang sempurna. Iya. Dan yang ketujuh, an hadathin, hal tersebut dari hadath. Iya. Jelas ya? Kalau 7 ketentuan ini berkumpul semuanya, kapan seorang berwudu dengan tahara yang seperti ini, dengan air yang seperti ini, maka airnya tidak mengangkat hadath. Hal tersebut tidak mengangkat hadathnya. Ini 7 ketentuan.
Iya. Jelas ya? Jadi kata penulis wala yarfa'u hadatsa rajulin. Iya. Dan tidaklah terangkat hadas seorang laki. Ingat hadas ya. Jadi kalau najis tidak ada masalah. Misalnya seorang menggunakan air yang sudah dipakai oleh perempuan, bukan dia pakai berwudu, bukan dia pakai mandi, tapi dia pakai membersihkan najis dari badannya, bersihkan najis dari pakaiannya. Ini tidak ada masalah. Iya. Demikian pula kalau dia bangun dari tidur, lalu dia cuci kedua tangannya dengan air yang sudah dipakai oleh perempuan, ini juga tidak ada masalah, sebab itu bukan mengangkat hadas. Jelas ya? Baik, ini yang pertama ya, kalimat hadas. Yang kedua, kalimat rajulin. Ya. Jadi yang bermasalah itu kalau laki-laki dia memakai air yang sudah dipakai apa? Perempuan. Tapi kalau perempuan sudah dia pakai air sendiri, kemudian air ini dipakai lagi oleh perempuan yang lain, ini masalah atau tidak? Tidak masalah. Ini kita jelaskan dulu ya ucapan penulis. Terus yang ketiga, tahurun yasir. Ya, dia adalah air tahur sedikit airnya. Sebab memang hadits yang dipakai adalah hadits Maimunah, dan dalam satu lafadznya fi jafnah. Beliau berwudu dalam sebuah baskom. Karena itu mereka syaratkan apa? Tahurun yasir, pada air suci yang sifatnya sedikit. Pada air sedikit. Baik. Kemudian ketentuan atau kait yang ke berapa? Yang keempat, khalat bihi. Dia sudah bersendirian. Jadi perempuan ini dia bawa air itu, dia bersendirian memakainya. Bersendirian memakainya. Iya. Jelas ya? Adapun kalau tidak bersendirian dia, misalnya dia berwudu di depan orang, di depan perempuan yang lain, disaksikan oleh orang lain, maka ini tidak ada masalah menurut penulis. Sebab yang menjadi masalah kalau dia apa? Dia bersendirian dengannya. Baik, ini kait yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, imra'atun, dia perempuan. Adapun kalau seorang lelaki, dia bersendirian dengan wudu, dipakai oleh perempuan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian yang keenam, li taharatin kamila, untuk tahara sempurna. Jadi harus taharanya apa? Sempurna. Jadi kalau dia pakai cuci tangan, cuci muka saja, tidak sempurna, iya, maka ini tidak cukup. Ya, seorang lelaki masih boleh menggunakannya. Masih boleh untuk menggunakannya. Jelas ya? Baik, an hadatsin, dia bertahara dari hadas. Jadi ini sifatnya tahara yang wajib ya. Adapun kalau dia bertahara hanya memperbaharui wudunya saja, atau dia bertahara untuk mandi Jumat saja, itu bukan apa? Bukan hadas. Maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Baik, ini hukum pembahasan menurut pendapat penulis. Sekali lagi menurut siapa? Hah? Pendapat penulis. Jadi saya terangkan tadi 7 batasan, itu sesuai dengan ketentuan yang diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Kesimpulannya bahwa laki-laki tidak boleh berwudu dengan lebih wudu perempuan dengan syarat-syarat yang disebut oleh penulis di sini. Nah, ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua, iya. Pendapat yang kedua menjelaskan bahwa air itu, air yang dipakai oleh perempuan bersendirian dengannya, boleh dipakai untuk semuanya. Boleh dipakai laki-laki dan boleh dipakai perempuan. Iya. Boleh dipakai perempuan. Tidak ada masalah. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai dan selainnya, Tirmidzi dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas berkata, "Iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Faja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaghtasila minha. Faqalat inni kuntu junuban. Qala innal ma'a la yajnub." Dalam riwayat la yujnib. Bacaan lain. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di sebuah baskom. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi di situ. Maka istri Nabi ini berkata, "Ya Rasulullah, saya tadinya junub." Maka Nabi berkata, "Sungguhnya air tidak ikut menjadi junub." Itu kalau dibaca ya junub. Kalau dibaca yujnib, sesungguhnya air itu tidak menjadikan orang lain menjadi junub. Dia tidak menulari junub pada orang lain. Menunjukkan bahwa air itu tetap suci. Iya, adalah tetap suci. Baik, jadi sekali lagi saya simpulkan inti dari pembahasan bahwa air yang perempuan telah bersendirian di dalam memakainya itu hukumnya adalah apa? Adalah tahur. Dia tetap suci dan mensucikan. Tetap tahur, bisa dipakai bersuci. Iya. Kalaupun ada makruhnya, itu makruhnya dari sisi apa? Karahatut tanzih saja. Atau dari sisi ini air sudah dipakai oleh perempuan, sudah dipakai oleh orang lain. Ya, tapi hukum masalah dari sisi dasarnya adalah menunjukkan bolehnya hal tersebut. Bolehnya hal tersebut. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih kuat di dalam pembahasan ini. Selesai sudah pembahasan tentang al-ma' at-tahur. Ini semuanya pembahasan yang sudah berlalu tentang ma' tahur. Ma' tahur, ma' tahurnya bercampur dengan najis, ma' tahurnya bercampur dengan benda suci, ma' tahurnya dipakai oleh perempuan, ma' tahurnya kalau dipanaskan dengan matahari, kemudian ma' tahurnya ya bagaimana kalau digunakan dalam tahara mustahabba, ma' tahurnya apabila bercampur dengan mumazij yang mumazij atau selain mumazij. Ini semuanya berkaitan dengan pembahasan ma' tahur. Dan ini bagian air yang keberapa? Yang pertama, ingat bahwa penulis membagi air menjadi berapa? Menjadi 3. Yang pertama ma' tahur. Ini sudah berlalu. Semua pembahasan yang telah lalu tentang ma' tahur. Sekarang beliau masuk menjelaskan yang kedua dari pembagian air, yaitu ma'un apa? Tahir. Ma'un tahir. Nah, baik. Kata beliau, "Wa in taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi tabakhin aw saqitin fihi aw rufi'a bi qalilihi hadathun aw gumisa fihi yadu qa'imin min naumi laylin naqidin liwudu'in aw kana akhira ghaslatin zalat bihin najasatu biha fatahirun." Nah, inilah air tahir semuanya. Beliau di sini jelaskan air tahir dan beliau terangkan bentuk-bentuk atau beberapa contoh dari bentuk apa? Air tahir. Iya. Jadi air tahir ini menurut penulis dia adalah air yang suci. Suci bukan najis. Tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Tidak boleh dipakai apa? Bertahara. Tidak boleh dipakai berwudu, tidak boleh dipakai mandi, tidak syah dipakai wudu, tidak syah dipakai mandi. Dia suci saja. Iya. Itu yang dimaksud dengan air tahir. Nah, dan telah kita terangkan bahwa pendapat yang lebih kuat di dalam hal ini bahwa air itu terbagi berapa? Terbagi menjadi 2 saja. Ada air tahur dan ada air apa? Air najis. Ya, kalau dia bukan tahur berarti dia apa? Dia najis. Begitu saja. Ya. Kalau dia bukan tahur, bukan najis, berarti dia bukan air. Jelas ya? Bukan tahur dan bukan air najis, berarti dia bukan apa? Bukan air. Kalau misalnya ada yang berkata air teh bagaimana? Dia air. Tidak najis, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Harusnya kan dinamakan tahir. Jawabannya, dia bukan air. Sebab sudah keluar dari penamaan air apa? Air mutlak.
Jelas ya? Baik, ini kesimpulan secara global berkaitan dengan al-ma' at-tahir, tentang air tahir. Inti dari pembahasannya kita akan rinci besok ya. Setelah beliau terangkan air yang tahir ini, beliau masuk ke pembagian air yang ketiga, yaitu air apa? Air najis. Kata beliau, wan najas ma taghayyara bi najasatin aw laqaha wa huwa yasir aw infasala an mahalli najasatin qabla zawaliha. Ini air najis. Ini air yang ketiga. Baik. Nah, jadi ini saya baca secara global, dan dari sini kita sudah bisa simpulkan 3 pembagian air yang dipandang oleh penulis. Rincian pembahasan-pembahasan yang lain insyaallah ta'ala akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ilahuna. Baik, materinya sudah dihafal semua? Hah? Coba angkat tangannya yang hafal. Coba. Semua lihat yang sudah hafal. Matan yang kita sudah baca. Yang lain belum? Ya. Ingat ya, dihafal baik-baik. Kalau sudah selesai pembahasan miyah ini, saya akan kembali dari awal, saya cek sematan, kemudian saya cek tulisan antum, catatan antum, apa yang antum catat. Selesaikan semuanya. Dan ingat, jangan memperlambat pelajaran. Kalau lambat pelajarannya, antum sendiri yang memperlambat. Berarti antum mencatatnya yang terlambat, atau menghafalnya yang terlambat. Iya. Saya bilang,